Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik kekasih. Syukur kepada Tuhan yang telah membangunkan kita dan menganugerahkan satu hari yang baru dan hari yang penuh harap. Mari kita sejenak menenangkan hati, meresapi kehadirannya dan membiarkan firman-Nya yang hidup itu menyentuh jiwa kita. Di pagi yang indah ini, renungan edisi Kamis 4 Desember 2025, kita akan membaca dari Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Karena itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang syukur. Engkau adalah sumber kehidupan, kekuatan, dan pengharapan kami. Di pagi yang teduh ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan menerima kebenaran dari firman-Mu. Khususnya saat kami merenungkan Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 ini. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Yesaya pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan yang keenam. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Amin. Tercatat untuk beroleh hidup. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sebagai bangsa pilihan, mereka harus menjaga kekudusan Allah melalui ketaatan terhadap firman-Nya dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap ilah lain. Allah telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dengan demikian, mereka harus tunduk terhadap perjanjian itu. Sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah ditetapkan Allah ialah bahwa jika mereka taat, maka berkat Allah akan dianugerahkan, dan sebaliknya, jika mereka memberontak, maka hukuman Allah akan ditimpakan. Akibat ketidaktaatan bangsa Israel, maka mereka harus dihukum. Pembuangan ke Babel menjadi sejarah penting bagi mereka dan bagi semua orang percaya bahwa kedaulatan Allah dalam penghukumannya tidak dapat dihindari. Israel harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Namun demikian, Allah tetap mengasihi mereka ketika Dia berkenan membebaskan mereka dari pembuangan. Bacaan hari ini menyatakan bahwa Allah akan memulihkan Israel dengan menumbuhkan tunas baru di Yerusalem, yaitu pengudusan mereka, yaitu orang-orang Israel yang terluput
seperti dikatakan dalam ayat yang kedua. Mereka yang terluput dari pembuangan, sekaligus memulihkan Yerusalem sebagai kota yang gersang untuk kembali menjadi kota yang akan ditumbuhi tanaman yang menghasilkan buah. Semua kekotoran dan darah di kota itu akan dibersihkan, sehingga umat yang telah dikuduskan akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan nama mereka akan tercatat sebagai orang yang memperoleh hidup. Yesus telah datang sebagai pemenuhan janji Allah untuk menebus dosa kita. Inilah kasih Allah yang dianugerahkan, yang patut disambut dengan sukacita, karena melalui Yesus Kristus, nama kita tercatat untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini telah memateraikan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang membersihkan dan melindungi. Janji kekudusan dan naungan-Mu adalah jaminan yang kokoh. Ya Tuhan, bantu kami untuk hidup sebagai pribadi yang layak disebut tercatat untuk beroleh hidup. Baik ketika kami dalam pekerjaan, ketika kami sedang ada di dalam media sosial bersama dengan tetangga, ataupun ketika kami di pasar, kami mencerminkan Engkau yang menghidupkan kami. Ketika tantangan datang, ingatkan kami bahwa kemuliaan-Mu adalah naungan kami. Kuatkan hati kami, dan mulai saat ini hingga petang nanti, kami terus boleh memancarkan kasih-Nya Tuhan bagi setiap orang yang melihat kami. Kami mohon pimpinan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Dan semua ini kami panjatkan melalui Kristus Yesus, penebus kami. Amin. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita melangkah keluar dengan keyakinan penuh. Karena nama kita telah tercatat. Mari kita hidup hari ini dengan gairah, kekudusan, dan keberanian, karena kita berada di bawah naungan Tuhan. Jangan biarkan firman yang kita dengar ini berlalu begitu saja. Mari kita wujudkan firman itu hari ini dalam setiap pilihan dan interaksi kita, dan mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu lagi di dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.